Apa peran orang tua? Barikan sumenye hak-hak anak. Apa hak anak? 4 hak anak. Pertama, dia diberi makan. Antut imaha iza to'imta, kata Nabi. Beri anak makan sebagaimana kita makan. Jadi bapak jangan makan nyaman-nyaman di luar. Anak bini di rumah lupa. Dan aneh kadang-kadang dengan orang segian suke nyamin. Oh, nambah pak, nambah lagi pak, nambah pak. Giliran bini di rumah, sekalinya diajak makan ke pasar nak ngambil ayam, kau usah makan ayam, darah tinggi, tahu aja yo. Bukan orang sayang sedayu yang gaya, bukan. Palik dengan bini itu palik dengan orang tangdaan. Aneh ya. Padahal kata Nabi, itu saya mohon maaf bu, ibu memang kumanangkan sedikit malam hari itu. Kata Nabi, sedekah yang paling besar pahalanya ya dengan keluarga, Pak. 1 dinar kau sedekahkan untuk memerdekakan budak. 1 dinar kau sedekahkan untuk jihad fisabilillah. 1 dinar kau sedekahkan untuk fakir miskin. Dibandingkan 1 dinar kau sedekahkan untuk keluargamu, pahalanya lebih besar kata Nabi dibandingkan dengan 3 gig yang kusebutkan tadi. Dengar enggak, Pak? Senak burak-burak bangkak, Pak. Itu Anda kadang-kadang mantang-mantang pelayan rumah makan di cewek yang melayani. Sudah susungannya. Hidupkan ya. Biar dalam di warga. Tes 1 tes satono panggil Pak Bupati dulu. Tes mic dalam bisa ke dihidupkan untuk pakai mic luar dan kedengaran yang di dalam. Coba sini. Tes 1 tes satono panggil Pak Bupati. Tes 1, kedengaran kah? Tes. Dalam jak lahi. Garaunya jak suara itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nyatilnya tuh berarti pakai mic dalam, luar dan kedengaran. Pakai mic luar, dalam dan kedengaran. Sah pakai mic aja lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semuanya sehat? Mudah-mudahan keluarganya juga sehat. Yang paling penting lagi dompet sehat. Bapak Ibu yang bisa hadir malam hari ini ke tempat ini, ke masjid ini, semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ucapkan, kita syukuri nikmat Allah ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Boleh dikacikan sedikit volumenya yang dalam ni. Oh, nyaring gila, nanzing. Payah kita ceramah, baru nak alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu. Ini tes. Halo. Lalu mati udah. Tes 1. Dah bang, diajak bang. Dah iya, dah lah, ya dah. Dan apa-apa, ya ceramahnya duduk tu Kedengaran tapi suara saya? Kedengaran. Yang daan kedengaran, kala insyaallah mun bagus rekamannya kami upload di YouTube, boleh ditonton ulang. Saya nak lupa like, comment, subscribe, and share. Yang kita hormati dan kita muliakan, mudah-mudahan Allah memberkahi hidupnya dunia dan akhirat. Yang pertama, Kepala Desa Sayang Sedayu, Bapak Dr. Andes Ruhanas. Bapak Ibu tahu ke arti Ruhanas? Roh. Anas manusia. Ruhanas roh manusia. Ayolah dia. Saya agak takut-takut dekat dengan beliau. Saya kira ya roh manusia. Tapi jasadnya masih hadir. Biar dah almarhum nanti tetap ya Ruhanas masih namanya. Kalau rohnya sige dalam bahasa Arab, ya roh ya bahasa Arab. Rohnya sige roh. Kalau rohnya 2 ig rohani. Kalau rohnya banyak, arwah. Nah, kan kayak deh. Kalau rohnya sigi, rohnya 2, rohani. Ada ke Bu rohani di belakang? Nah, berarti 2 ig rohnya. Kalau rohnya banyak, rohani. Nah, ini bahasa Arab tuh Pak, kayak deh. Lain dengan bahasa kita. Kalau rohnya sigi, rohnya 2 ig, 2 ig roh. Kalau rohnya banyak, roh. Miskin bahasa kita, ada macam bahasa Arab. Mudah-mudahan Pak Anas sehat selalu, panjang umur. Mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia dan akhirat. Kemudian yang saya hormati Ketua BPD, kemudian Ketua LPM, Bapak-bapak dusun, Bapak-bapak haji, tokoh agama, tokoh masyarakat, kecuali tokoh bangunan dan saya sebutkan, guru-guru ngaji, guru sekolah, guru silat. Kalau ada ke guru silat situ. Ibu-ibu yang di belakang, yang malam hari ini lampunya itu agak kadau ke. Jadi saya agak payah membedakan mana nak dari mana nek uan. Lihat dari situ nampaknya nek uan sebenarnya. Nunjuk tangan nek uan jo. Oh ada nak dari tang tu ya tapi. Berarti nak dari tu ya. Yang jelas malam hari itu acaranya diselenggarakan oleh biak-biak muda. Pembawa acaranya muda. Ada ke? Oh masih dare. Mirip dengan mantan saya. Yang pembawa acara muda. Ketua panitianya muda. Yang sambutan muda. Yang ceramah muda semuanya. Jadi kalau ada kekurangan sikit-sikit, kacik-kacik, ya wajarlah barang ya biak muda. Makanya orang tua perlu memberikan bimbingan. Tadi saya terkejut. Begitu disebutkan susunan acara. Yang kedua langsung sambutan sian ngaji. Saya khawatirlah nanti jadi acara ini dan berkah karena sian ngajinya. Jadi supaya berkah, mari sama-sama kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah minimal. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadaratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ruhanas pergi mengaji membawa Al-Qur'an. Bapak Ibu yang hadir semua pada malam hari ini, semoga semuanya mendapatkan keberkahan.
Amin ya rabbal alamin. Apa arti berkah? Banyak orang bertanya ya. Berkah artinya bertambah ketenangan. Nah, ya artinya berkah. Bukan bertambah kekayaan. Berkah artinya bertambah ketenangan hidup. Banyak sekarang orang tuh yang penting harta banyak. Menghalalkan segala cara. Maka dia mungkin harta dapat. Tapi ketenangan daan Allah berikan. Nah, bagi kita yang penting dalam hidup ini adalah tenang, bukan sanang. Bapak coba pilih mana? Pilih sanang atau tanang? Orang sanang belum tentu tanang. Tapi orang tanang udah pasti tanang. Lalu sanang udah. Orang tanang udah pasti tanang lah dia. Coba pelak desa. Dah berapa lama pun jadi pelak desa pun, Pak Anas? 3 tahun. Selama jadi pelak desa tuh sanang ke tanang? Sian pilihan suki semangat tadi. Berarti sanang. Sanang, tanang. Kalau dapat dua-duanya berarti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang terpilih jadi bupati, terpilih jadi kepala desa, mungkin sanang, tapi belum tentu tanang. Dah mikir kanak-kanak demo, dah kanak pikirkan kanak hujat di Facebook komentar, takut kanak viralkan, daan tanang. Bapak yang punya sepatu mahal, mungkin sanang, tapi belum tentu tanang. Coba Pak, saya beli sepatu harga 5 juta, pagi sembahyang Jumat. Ya daan duduk di sop depan Bapak, pasti nungguin sepatu. Takut hilang. Ibu ada cincin galang ngamas di rumah, sanang ke tanang? Paling cuma sanang, belum tentu tanang. Kenapa? Karena makin banyak harta kita, makin payahnya gini. Takut diambil pencuri. Jadi akhirnya emas, intan, enggak mungkin ada intan payah. Emas, galang, cincin masukkan dalam laci, lacinya dikunci. Kanci kayak lacinya dalam lemari, lemarinya agak dikunci. Dah berapa agak kuncinya? 2. Lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamarnya di dalam rumah, rumahnya dikunci. Rumahnya berpagar, pagarnya dikunci. Pas nyampai di pasar, kuncinya hilang. Jadi makin banyak harta kita makin sanang, tapi ya daan tanang. Coba, apa lagi mundaan kanak puji dah makin daan tanang. Ibu berpupur berhias lagi cantik-cantik, ternyata daan dipuji lah laki, kecewa. Macam nak antu kami kau gede, ya ada makin marah. Mohon maaf, walaupun kenyataan memang pahit diterima, gitu. Nah, kemudian yang saya hormati dan bisa lain nak saya sebutkan semuanya pangkat dan jabatannya, tapi insya Allah dengan hadirnya kita di sini menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari kita sampai jam 9 insya Allah, karena saya mulai ceramah jam 9. Tetap ceramah saya 1 jam sesuai dengan air yang kanak berikan. 600 ml 60 menit. Nah, kalau nak 2 jam beri sebotol lagi. Dari sekian karab saya ceramah di Sayang Sedayu, saya dah lupa berapa kali. Tapi baru itulah saya ceramah yang diundang langsung oleh Pak Ruhanas. Pakai WA, 6 hari Pak. Ketapang setahun nunggu saya minta jadwal. Sintang 8 bulan. Sayang Sedayu 6 hari. Luar biasanya saya tuh. Tapi memang ialah Allah punya takdir cerita. Tanggal 16 ada orang membatalkan jadwal ceramah karena satu dan lain hal. Datanglah. Baru nak pagi dibatalkannya, sore Pak Ruhanas WA saya. Memang dah takdir Allah saya harus ke situ. Mudah-mudahan kita daan cuma kumpul di masjid tu. Saya mudah-mudahan daan jumpa dengan Bapak cuma di Sayang Sedayu. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita jumpa lagi dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya mun saya ceramah saya perhatikan muka orang ge Pak. Supaya apa? Supaya mun si andi surga saya cari ge. Lah, jadi nanti Pak setelah kita masuk surga semuanya, amin. Pak Ruhanas masuk surga, Pak Andri masuk surga, Pak Asbani masuk surga,
Pak Sapi lagi itu Pokoknya seluruh pengurus masjid dan orang desa sayang sedayu masuk surga semuanya pengurus masjid. Lalu kata Allah, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat atas kalian yang nyampai ke surga, masuklah ke dalamnya, kita kekal selama-lamanya di dalamnya. Lalu begitu dah masuk ke dalam, Allah tanya, apa lagi yang nak kita minta dariku? Kata Allah, sudah cukup ya Allah. Semuanya ada dalam surga. Cuman kami sian melihat kawan kami waktu di dunia di surga itu. Saya misalkan masuk surga, tang sian melihat Pak Ruhanas. Kemanalah dia? Di akhirat tempat cuma dua mundaan di surga, di neraka. Mun Pak Ruhanas sian di surga berarti di lantai atas. Di ruang VIP. Dia dah takut saya masukkan ke neraka kan. Bercari kita semuanya. Makanya kata Allah, ada sahabatmu tapi dia singgah dolok ke neraka. Jadi ada orang nanti Pak, singgah dolok di neraka. Siapa yang singgah di neraka? Coba lihat ayatnya surah Al-Mudatsir ayat 42-43. Masalakakum fi saqar. Kenapa kau singgah di dalam neraka sakor? Ada neraka namanya neraka sakor. Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami singgah di neraka sakar karena waktu di dunia kami daan sembahyang. Lihatlah hasian yang sembahyang. Saya tidak nyangka tadi rupanya ramai sembahyang. Waktu saya sholat zuhur di situ 2 baris. Malam itu sampai 5 baris ke belakang. Tambah lagi ibu-ibu sampai keluar. Ramainya. Tiap malam gitu ramainya. Hah? Gitu ramainya tiap malam ke? Oh malam itu aja. Mudah-mudahan laka acara itu nanti bertambah lagi jamaah kita. Amin. Jadi bercari nanti kita di dalam surga. Saya bercari mana Pak Ruhanas, mana nanti ketua LPM Dolok yang adakan acara, mana panitia. Nah, Pak masuk aja Pak, silakan Pak. Mundah disuruh panitia harus cepat biar tidak ngaluti. Nah, jadi fokus ceramah kan ke sini. Pilih yang kalutnya nih orang. Maksudnya ada Jokowi datang. Agak mirip-mirip lah kayak. Silakan Pak Guru, mohon maaf ceramahnya baru nak mulai tuh ya. Insyaallah. Sampai mana di tadi? Nah, ini kan lupa aku bahan ceramahku tuh. Nah, jadi kita hadir di situ Pak supaya nanti diingatlah kawan kita. Mana si dolok kawan yang rajin ngajak ke masjid, mana yang dolok berjamaah sama-sama di masjid, mana dolok yang tadarus di bulan puasa, mana yang sama-sama ngaji, mana yang sama-sama arisan. Bercari nanti dalam surga. Si An kata Allah dia singgah di neraka. Izinkan kami keluar dari surga ya Allah, kami nak ngambil kawan kami dolok waktu di dunia. Silakan kata Allah, masuk Pak ke dalam neraka. Tapi panas neraka nanti Pak Ustaz. Orang yang masuk ke dalam neraka nak nyari kawannya diberi kekuatan oleh Allah sehingga neraka daan panas. Jadi Allah itu punya kuasa, api yang panas bisa jadi sajuk. Percaya keadaan Pak? Coba ibu bapak tahu Nabi Ibrahim kenal ke? Nabi Ibrahim kenal ke? Daan kenal? Sami lah. Nabi Ibrahim itu kan punya raja namanya Namrus. Siapa namanya? Siapa namanya Pak? Tang payahinya nak jawab gimana? Namrus namanya. Siapa namanya? Namrus. Diceramahi oleh Nabi Ibrahim daan mampan, barang yak nyambah batu, nyambah berhale. Satu saat dia keluar kota, weekend. Bahasa biak kini, weekend, liburan. Begitu dia keluar kota, masuklah Nabi Ibrahim ke tempat dia ibadah, dihancurkannya semuanya patung pakai kapak, dikapaking pak. Nah, disisakannya sigi patung yang paling besar. Digantungkannya kapak di tangan berhala yang agak gaya. Masuklah datang Raja Namrus, dilihatnya Tuhannya dah berpatahan semuanya. Siapa yang hancurkan Tuhan kita tuh? Kata Namrus.
Kudengar Ibrahim masuk ke situ, tangkap. Di mana nak nangkapnya Pak? Si an alat bukti, tangkap dulu bukti nanti. Di sidang Nabi Ibrahim. Hei Ibrahim, kak ya, kau ke yang hancurkan Tuhan kami. Kata siapa? Ada yang lapor. Noan, kata Ibrahim. Nabi Ibrahim suah mula Pak dalam hidupnya. Bukan aku. Mun bukan kau, siapa lah lagi? Coba lihat ada sigi patung yang paling besar ya. Di tangannya ada kapak. Coba tanya, jangan-jangan dia ya di kapaknya yang kacik-kacik ya. Gile kau Ibrahim. Nah, betang gile. Masa disuruh nanya patung? Dan bisa ngomong ke? Dan bisa ngomong lah. Nah, betang kita sambah. Jadi siapa yang gile? Kata Ibrahim. Aku ke kau. Kalah argumen. Kalah pendapat. Akhirnya main ngotot. Biasa di kampung ada ya. Berdebat kalah. Nah, main tinju. Ya keturunan Raja Namrus berarti. Dan lagi melawan Nabi Raja Namrus. Mun gaya kau kami hukum, kata Raja Namrus. Hukum. Apa hukumannya? Dibuat tapel, Pak. Tapelnya besar, macam gitulah tapelnya. Gitu ya. Diletakkanlah. Apa? Tang tahu. Ini ada hadisnya. Jadi yang saya ceritakan ini ada hadisnya, ada riwayatnya. Cuma saya ubah ke bahasa Sambas. Langsung saya sampaikan isi ceritanya. Dibuat tapel. Diletakkanlah Nabi Ibrahim dalam tapelnya sambil diikat ya. Dibui. Ibrahim dikumpulkanlah Pak api, kobaran api ya. Kayu gatah segala macam lah pokoknya kayu sampai kobaran api tinggi. Dilemparkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya upaya aku kecuali dengan izinmu ya Allah. Masuk ke dalam api. Apa kata api? Kata Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sajuklah kau dan selamatkan Ibrahim. Mun dalam bahasa Arab namanya itu Pak, naru itu isim nakiroh umum, artinya wahai api sajuklah kau. Saat itu seluruh api yang ada di dunia sajuk semuanya Pak. Makanya ada ibu-ibu zaman dia masak 2 jaman masak-masak. Barang api ya sajuk. Itulah kuasanya Allah. Api yang panas bisa jadi sajuk karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ibu yang masuk ke neraka nak nyari kawan. Nyari kawan mana itu? Nah, kata Allah, ku beri kekuatan. Kau nanti bisa nyari kawan dalam neraka. Payah nyarinya, Pak. Barangnya dah hangus semuanya. Dah ratung. Tuk siapa tu? Siapa tu? Anas, ya, tolong. Pak Ruhanas yang nyari. Tuk siapa tu? Anas, tolong. Pas dikorek-korek rupanya Pak Isbani. Tapi bukan Isbani situ, bukan. Di Sinun Lahi. Kawan-kawan yang lama gitu ya. Ngapain kau tahu masuk neraka? Dulu kan kau pengurus masjid termasuk khotib. Ngapain tahu masuk neraka? Godolok suah kau Pak Ruhanas ku gosipkan. Akhirnya aku masuk neraka. Jadi ternyata orang yang suka begosip ya mudah masuk neraka. Orang begosip mudah masuk neraka. Orang begosip Bu mudah masuk neraka. Orang begosip mudah masuk neraka. Dengaran keadaan. Ya jarang ibu-ibu begosip kan nih. Yang suka begosip kan bapak-bapak. Ibu-ibu jarang ketinggalan. Ibu-ibu jarang ketinggalan. Dah HP pun digosipkannya. Nah, jadi itulah manfaatnya Pak, faedahnya, fadilahnya, keutamaannya. Kalau kita hadir selalu berjamaah, nanti di akhirat kawan ingat dengan kita Pak yang di surga. Dan masih ada harapan ditulungnya di neraka. Tapi kalau ke masjid pundaan suah, kita lupa mukanya. Sembahyang cuma setahun 2 kali. Sembahyang raya jing raya puasa. Ia pun masbuk. Ketinggalan 1 rakaat. Nak jadi apa? Balik paling nolok nukari sandal urang lagi. Disayang sedayu si an kan yang gaya di kampung kami ada Sinun. Di kampung kami. Di kampung siapa Ibu? Kampung kami.
Tidak boleh. Itu kadang-kadang gara-gara penceramah juga. Ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Kawan dengarkan khutbah lagi ngantuk. Bagus juga ceramah tuh kata itu. Ambil yang baik. Balik dia noloi nukarik sandal kawan. Makanya dengarkan khutbahnya betul-betul. Usah nak ngantuk. Itu ada orang ngantuk dengarkan ceramah. Kata khatib, mencuri salam itu bagus. Mencuri salamnya bagus, Pak. Cuma karena ngantuk kedengarannya nyuri ayamnya bagus. Habis ayam tetangga. Kalau ada orang main ke rumah kita, Assalamualaikum, tetangga sebelah, dan dijawab. Kita yang di samping dengarnya jawab, Waalaikumsalam. Ayah nyuri salam namanya. Nyuri salamnya bagus, bukan nyuri ayam. Makanya saya dulu gek kacik di pasar nek lahu mak. Hatoli, pagi sembahyang Jumat dengan ayahmu. Tu apa mak? Dengarkan khutbah. Kalau balik dari Jumat, ceritakan dengan umat apa isi khutbahnya. Jadi saya dari kacik Pak dah biasa cerita dengan umat. Apa isi khutbahnya tadi dong? Ceritakan. Oh mak katanya kalau kita gibah itu dosanya mak itu. Gaya dia. Tapi betul-betul didengarkan. Itu boleh ibu pakai untuk lakinya. Lakinya balik dari sembahyang Jumat tanya, bang, apa tadi isi khutbahnya? Mun kata dia, nak tahu aku, berarti tidur. Hebat orang Indonesia, Pak. Di Amerika itu mereka harus ke pantai baru bisa tidur berjamur. Mereka harus ke dataran gunung nyari tempat yang sejuk baru bisa tidur. Kita di Indonesia sayang sedayu, alhamdulillah. Belum naik khatib dah tidur. Baru melihat muka khatib ada wah. Nyamannya jadi orang Islam gasaknya. Yalah kadang-kadang gara-gara khatib juga khutbah kelamaan. Akhirnya dia di atas berapi-api, orang di bawah berair. Sejadah dititiki air liur. Baunya bukan lagi ansah dicuci. Yang sejadah imam bagus, ada minyak wanginya, tabal. Sadaplah imam sujud lama-lama. Imam sujud lama, yang makmum setengah mati nahan nih. Makanya sesuai kalau ada masjid dilarang tidur dalam masjid. Ya kadang-kadang saya tidak setuju Pak tulisan dia. Dilarang tidur di masjid. Harusnya boleh dong tidur di masjid. Cuma disiapkanlah fasilitasnya. Boleh tidur di masjid tapi usah nak di sajadah. Kalau liuran tidurlah telantang. Memang dah dasar liuran panoh juga meleleh guys ya Pak. Ini orang banyak masih bukan di daerah kita sih, di daerah lain. Kalau giliran nak bangun masjid, masjid kita. Mari kita bangun masjid, nyumbang masjid kita. Tapi begitu jadi masjidnya, tang jadi masjidku. Dilarang tidur, dilarang pongah, dilarang HP. Jadi masjid dia rupanya. Kita dulu yang ikut nyumbang harusnya kan. Dah silakan tidur, tapi di situ Pak I, disiapkan fasilitasnya. Boleh HP ke masjid, tapi di silent Pak I, diatur kayaknya Pak namanya. Ya, buruk masjid kita, sesuai dengan pas nak bangunnya dulu. Itu enggak, dah lah dikunci ya Gi. Orang yang lewat-lewat nak numpang sembahyang pun kepayahan. Berdosa pengurus masjid kayaknya. Di situ dikunci enggak lah tuh. Bagus, alhamdulillah. Kan biasanya ada kotak infak orang, sedang pembangunan, kata orang nyumbang lah. Nanti dia lewat lagi, udah jadi masjidnya, aku nak numpang sholat. Pas nak numpang sholat, bekunci. Akhirnya dia pindah ke masjid lain, nyari yang daan bekunci. Nah, ibu bapak hadirin yang saya hormati, jadi ya masih pembukaan ceramahnya. Udah setengah jam seang saya ceramah. Oke, masuk ke cerita Muharram. Tinggal 3 hari lagi kita akan masuk ke tahun baru Islam dari 1444 Hijriah ke 1445 Hijriah. Dan terasa dah setahun lagi lewat. Coba sekarang itulah saatnya momen introspeksi, momen ngitung-ngitung diri kita. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
Hitung-hitunglah dirimu sebelum Allah nanti yang ngitungnya di akhirat. Artinya apa? Mun saat itu kita introspeksi diri, Pak, masih ada kesempatan berubah. Masih ada kesempatan berbuat baik. Oh, tahun lalu aku daan lalu ke masjid. Asyik hari itu asyik nak hijrah. Hijrah tuh ya Pak sebenarnya berubah ke arah yang lebih baik. Dulu aku tang malas nak ke masjid, sekarang aku harus ke masjid. Kenapa? Di kalender ada tanggal merah, ada tanggal hijau, ada tanggal hitam. Tapi di kalender si an tanggal mati. Bila-bila aja bisa kita mati, Pak. Kalau ndaan kita ke masjid. Nih. Dulu sebelum hijrah Pak Nabi di Makkah 13 tahun karena ancam. Sampai yang ketahuan semahyang, karena tangkap, dibunuh Abu Jahal. Ada sahabat Nabi namanya Yasir. Siapa namanya? Yasir. Kenal dengan Yasir? Ya untuk orang Yamin biasanya. Oh pasir, ya pasir. Yasir punya bini namanya Sumayya. Siapa namanya? Sumayya. Sumayya tuh agak hamil, Pak. Bunting, hamil tuh masuk Islam ikut Nabi Muhammad. Tuh masih cerita di Makkah belum hijrah ke Madinah. Ketahuan oleh Abu Jahal, ditangkap Sumayya yang lagi hamil, ditangkap lakinya Yasir, diikat di tiang Yasir, lalu bininya diikat telantang ke tiang-tiang. Tiang 4 IG itu diikat di tengah-tengah, bini Yasir ditelantangkan, dibuka parutnya Pak, diambil tombak oleh Abu Jahal. Ditusukkan, diancapkan ujung tombak ke parut Sumayya yang lagi buntingnya weh. Apa kata Abu Jahal? Yasir, lihat ujung tombak ini. Kenapa memang? Lihat, dah kulihat. Nak ngapain rati? Kalau kau tetap dengan agama Islam yang dibawa oleh Muhammad, maka ujung tombak akan menusuk perut istrimu dan anakmu akan mati di dalam perut ini. Apa kata Yasir? Pak, mun bapak digayakan bininya gimana? Pilih murtad atau tetap Islam? Dan yakin saya iman kita dan sehebat orang gitu dulu, Pak. Bini takaan bunting karena telantangkan, kitanya karena ikat ujung tombak dah di atas parut. Mun kau tetap dengan Islam, kucucukkan, kutusukkan kata di ujung tombak ke parut Sumayya binimu dan anakmu mati. Kira-kira apa jawaban Pak Yasir? Kata Yasir, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Pros ditusukkan oleh Abu Jahal, syahid, mati syahid Sumayya dengan anaknya. Yasir, Yasir, dah kau lihat binimu? Ya, aku lihat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masih kau tetap dengan Islam? Tetap Islam. Kalau kau tetap dengan Islam, kau akan kusiksa lebih pedih lagi dari itu. Silakan, kata Yasir. Diantak Pak sigit-sigit kukunya. Laka iya pe, diambilkan plastik, dibakar, ditetesi Yasir. Laka iya diikat lagi, ditarik ke atas padang pasir yang panas, ditimpa pakai batu kong. Begitu orang kita dulu mempertahankan iman. Nak semahyang payah, ketahuan kan nak tangkap mati nyawe taruhannya. Kini kita semahyang ada ke Abu Jahal ngintip sih. Kan jak si an. Sekarang si an yang melarang kita sholat Pak, kecuali diri kita seorang. Apa sebabnya? Malas. Ya Allah. Mati. Entah juga biar tu. Ya, dah salah nyaring lagi. Pak, Bapak, Ibu, suruh lakinya ke masjid. Ada ke situ yang umurnya dah 40 tahun, ada? Oh, banyak. Banyak. Nih dengarkan kalimatnya. Rakam, catat, ingat baik-baik omongan itu. Kalau orang umurnya udah mendekati 40 tahun, masih malas nak ke masjid, berarti masjid iye dan mau didatangi bapak. Paham ke dan? Mun umur dah dekati 40,
Masih malas nak ke masjid, berarti masjid iye ndaan mau didatangi bapak. Kalau umur dah dekat dengan 40, daan mau nak belajar Al-Quran, berarti Al-Quran daan mau dibaca bapak. Iya nak ang pilihannya. Yang daan nak ke masjid terserah. Satu saat pasti ke masjid juga. Pilihannya cuma dua, nak datang seorang atau nak antarkan. Jadi susah orang gedolok nak solat. Jadi sekarang pak solatlah. Tahun baru Islam ini Hijriyah. Isuk lusa mungkin kita dah si anak di dunia berubah kita pak. Bukan berubah jadi Power Rangers. Tapi berubah jadi lebih baik. Coba saya tanya ibu-ibu. Bu, ibu. Pun lakinya semahyang suke kedaan. Nah, kedengaran kan? Pun bini daan tahu semahyang suke kedaan pak. Bini saya daan semayang, saya lekan. Dia men. Tapi mudah cerita solat saya di rumah katat. Mun saya lihat bini saya daan solat, langsung saya tanya, dah solat ke dek? Daan bang. Ngapain dang daan? Men bang. Oh men. 5 hari saya tanya. Kan men itu biasa 5, biasa 7, biasa 10, maksimal 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari, bukan lagi darah men, darah kotor. Darah istihadoh namanya. Jadi mandi, bersihkan, mandi hadas besar, solat macam biasa ibu. 5 hari lagi saya tanya, dah 5 hari dek tang belum semahyang masih? Masih ada bang sikit-sikit. Saya nak mulak, nah pergi mulak bang nak melihatnya ke apa sih? Boleh. Boleh dilihatnya pak. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istrimu adalah sawah ladangmu, kata Allah. Cangkullah sawah ladangmu menurut cara yang kamu suka. Jadi bebas, terserah. Cara menggauli istri, nak dari depan, nak dari belakang, bebas. Nak nyangkul sambil mundur juga boleh. Yang penting yang dicangkul sawah seorang. Usah nak coba-coba nyangkul sawah tetangga. Nah, gitu Pak, diingatkan nih tentang sholat penting Pak. Lalu kenapa Nabi daan hijrah? Nabi daan hijrah dah kena siksa, dah kena bantai, daan hijrah masih Nabi. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, cobalah kita hijrah aja ke Madinah. Di Madinah baik-baik orangnya, ramah-ramah. Orang di Madinah Pak dah dengar cerita Nabi Muhammad, orangnya baik, seorang Rasul, Al-Amin, terpercaya. Kami siap di Madinah dapat berita nyambut kedatangan engkau Muhammad. Hijrah aja kita ya Rasulullah. Kata Nabi, perintah hijrah belum datang. Sahabat semuanya sabar, perintah hijrah belum datang. Nanti kalau perintah hijrah dah datang, barulah saya nanti kita akan hijrah. Begitu datang perintah hijrah, Nabi langsung kumpulkan sahabat. Sahabat semuanya sekalian, kami ya Rasulullah, perintah hijrah sudah datang. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Berangkat kita noloe. Anda sendiri bagaimana ya Rasul? Aku tetap duduk nolok di Makkah. Aku sebagai pemimpin tetap bertahan di Makkah. Nolok kita berangkat. Karena Makkah itu bahaya. Aku yang dikejar. Aku yang nak diancam. Aku yang nak dibunuh. Makkah bahaya. Kita berangkat nolok. Biar aku sebagai pemimpin menghadang bahaya di Makkah. Itu urut pemimpin hebat Pak. Kalau urusan susah aku di depan. Gaya. Urusan sanang di belakang pemimpin pung. Itu giliran dah berhasil nyaman kalau dapat penghargaan. Desa layak anak. Ngekeng Pak pung. Ndak anakku. Padahal yang putah puntul tunggang langkang lintang pungkang betunggus lumus ngurang. Kan jak gayai. Apa kata pepatah ke dolo? Lembu punya susu, sapi punya nama. Coba bayangkan tak. Yang punya susu sebenarnya juga lembu, tapi lihatlah di botol kaleng, ya susu sapi. Orang yang berbuat dia yang dapat nami, tapi orang yang ikhlas tidak akan komen. Orang yang ikhlas tu berbuat aja karena ada Allah yang menilai. Macam air kopi itulah air teh. Coba, orang mau lahir kopi pakai gule kan Pak? Suah ndak gule kan nak sabut? Nyaman kopinya, gule ndak disabut. Tapi mun kopi pahit, kurang gule, betul. Nah, yang jahat-jahat karena sambut.
Orang ikhlas ya. Orang yang ikhlas beramal seperti gule jadi Pak. Giliran dah kena penyakit, sampai sakit kena gule. Nah, ada gule yang kena sabut. Kancing manis, gule kena sabut, Bu. Oleh karena itu nanti jadi pemimpin itu dicontohkan oleh Rasulullah. Maka tuh bahaya. Aku harus berada di depan. Kita berangkat dulu. Kita harusnya serate aja ya Rasulullah. Nggak bisa kata Nabi serate. Mun serate kita kan nak kajar terus. Karena aku target utamanya. Kita berangkat dulu. Kalau kita berangkat dulu, insya Allah kita selamat di Madinah sampai selamat datang ke Madinah. Berangkat sahabat Pak. Nabi tetap dengan Abu Bakar Siddiq di Makkah. Yang Abu Jahal, Abu Lahab dah kehabisan cara gimana cara menghentikan Muhammad berdakwah. Ditawari harta, an mampat. Ditawari perempuan yang cantik-cantik, Muhammad kau nak anak sapi, yang nak kau mau nak dari mana? Sabutkan, kubarikan hari itu kata Abu Jahal. Tidak mau Nabi Muhammad. Kau nak pangkat apa Muhammad? Nak pangkat apa? Nak jadi pemimpin? Kubari hari itu kata Abu Jahal. Tapi tinggalkan dakwah Islam. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Abu Jahal. Ya Pak tuaknya ya Pak Abu Jahal. Jadi cerita berkelahi antar keluarga itu dah dari gitu dulu. Cuma Nabi Muhammad tuh ngajak Abu Jahal kepada jalan Allah. Abu Jahal tuh Abu artinya bapak, Jahal artinya bodoh. Abu Jahal bapak bodoh. Tapi dia bukan bodoh, dia pintar. Bisnisnya Pak internasional Abu Jahal. Kekayaannya luar biasa. Tapi kenapa disebut Abu Jahal? Bodoh. Di mana letak bodohnya? Bodoh dalam hal keimanan. Nyambah batu, nyambah dinding, nyambah roti. Jadi dia itu orang Arab jahiliyah. Kalau dia nak dibuatnya Pak, ya patung besar-besar pakai roti, disambahnya. Mun lapar, dipatahkannya tangan Tuhan. Tuhan aku lapar, makan dulu tanganmu. Nah, ya bodohnya orang jahiliyah Pak. Dan pemimpinnya ya di Abu Jahal. Makanya dikatakan bapak bodoh. Abu Jahal. Daan mampan. Muhammad, tinggalkan dakwah. Nanti kubarik semuanya apa yang kau mau. Kata Nabi Muhammad, paman. Walaupun bulan kau letakkan di tangan kerekku. Matahari kau letakkan di tangan kananku. Lalu kau suruh aku ninggalkan dakwah ini. Demi Allah, sampai luluh lantak jasad tubuhku hancur. Tidak akan kutinggalkan dakwah itu. Kecuali sampai Allah menyampaikan kebenarannya. Tidak akan kutinggalkan. Kehabisan cara Pak nak merayu Nabi Muhammad. Supaya ninggalkan dakwah. Mun kita ndaan. Kalak kanak barik 100.000 dah mau nyoblos. Di sayang sedayu ada yang ke? Si An. Ada. Kang Rama yang nyahut Nabi Muhammad daan mampan dengan bisikan-bisikan duit. Dan mampan dengan bisikan perempuan, dia tetap konsisten istiqomah. Dah, berangkatlah semuanya sahabat, Nabi tetap di Makkah. Rapat Abu Jahal. Gimana kita tuh munuh Muhammad? Oh gampang, kalau kita sewe algojo. Yang basar-basar badannya, yang tagap-tagap kita siapkan Satpol PP. Malam Jumat Nabi nak berangkat, rumahnya dah di kapung Bapak Ibu. Rumah Nabi nih. Rumah Nabi. Rumah Nabi. Rumah Nabi. Rumah Nabi kanak kapung. Rumah Nabi kanak kapung. Ahuk gaya be. Payah lalu juga. Oh ada juga yang jawab sangi. Rumah Nabi kanak apa Pak? Kanak kapung, pagar batis. Apa kata Nabi? Di dalamnya ada Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib, Nabi. Bertiga Pak dalam rumahnya. Apa kata Nabi? Abu Bakar, labaika ya Rasulullah. Malam itu kita berangkat. Siap ya Rasulullah. Ali, saya ya Rasulullah. Kau gantikan tempat tidur saya. Jadi Ali bin Abi Thalib Pak umurnya masih muda di bawah 20 tahun. Kau gantikan tempat tidur saya kata Nabi. Taruhannya nyawa Pak. Apa kata Nabi? Nulak ke Ali bin Abi Thalib. Naan, siap ya Rasulullah. Aku gantikan tempat tidurmu. Taruhannya nyawa. Gila anak muda yang soleh Pak. Coba pun anak biaknya hantu. Misalkan.
Ali, kau gantikan tempat tidurku ya, kalau kau kan nak bunuh. Ngapain tengah aku ya Rasul, Abu Bakar yang tu aku masih muda, masih nak nonton band. Mun bahasa kita ya Pak. Siap, kata Ali, aku gantikan ya Rasulullah. Abu Bakar, kita berangkat sekarang. Baru nak nilik dari rumah Pak. Rupanya rumah Nabi dah kena pagar batis. Jangankan orang, tikus tak bisa lewat. Kena kelilingi algojo pakai bersenjata. Ya Rasulullah, gimana kita nak keluar? Kita tak bisa keluar ya Allah. Wahai Rasulullah, kata Nabi, tenang Abu Bakar. Nabi ambil pasir, dibacakannya surat Yasin ayat 9. Apal ke surat Yasin ayat 9 Pak? Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dihamburkan oleh Nabi, kami jadikan di depan mereka dinding, kami jadikan di belakang mereka dinding, sehingga mereka tidak bisa melihat apa-apa. Itu terjemahannya. Dihamburkan oleh Nabi pasir, algojo yang tadi tercagat ngelilingi rumah Nabi tertidur semuanya. Nah, ini ayat boleh Bapak pakai untuk ngadapi razia. Sampai tahu kan kelihatan. Sambil belum motor, ada polisi musim razia. Langsung baca aja waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Lewat aja Pak, santai. Prit kata polisi. Minggir, siapa? SIM? Ada Pak. STNK? Ada Pak. Tahu kau lampu merah? Tahu Pak. Kenapa kau masih lewat? Saya tidak tahu, ada Bapak. Ngapa kau tang lewat lampu merah masih tuh? Ya, Pak. Tadi saya sudah baca ayat Yasin Pak. Bapak tang masih bisa melihat saya. Oh, kata dia, pasti kau dengar ceramah Ustadz Hatoli itu ini. Bapak tang tahu. Aku kan nonton juga. Nah, ini nanti coba balik ke rumah Pak, ditarai ke ayam. Ayam yang dah tidur-tidur ya. Waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Tok pasti dia. Ayatnya sami, bacaannya sami, tapi ngapain tangdaan mampan mun kita macanya. Levelnya lain. Yang macanya ya Nabi Pak. Kita Nabi bukan semua yang masih calang-calup baca Quran daan lancar. Nak macam nak Nabi Udi. Tidur semuanya. Lewatlah Abu Bakar dengan Nabi. Melewati orang yang tidur. Dah jauh Nabi. Baru sadar mereka semuanya. Nabi bahwa dah lewat. Hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah. Jangan Bapak kira Makkah Madinah ya dekat. 4-5 jam pakai bis dari Madinah ke Makkah. Berarti Sambas Pontianak berjalan. Jauh ke dekat ya. Jadi perjuangan Nabi itu luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu, apa pelajaran yang kita dapat petik di situ dari kisah hijrah itu? Ternyata Nabi luar biasa memberikan pendidikan kepada sahabat. Harus tahu strategi. Strategi itu sebagai pemimpin harus ada. Nah, kita semuanya itu pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin kata Nabi, dan setiap pemimpin akan dimintakan tanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Kepala desa, pemimpin di desa. Biak muda, pemimpin bagi dirinya sendiri. Orang tua, pemimpin bagi anak-anaknya. Nah, kalau desa itu nak jadi desa layak anak, maka peran penting adalah orang tua. Apa peran orang tua? Berikan semuanya hak-hak anak. Apa hak anak? 4 hak anak. Pertama, dia diberi makan. Antut imaha iza to'imta, kata Nabi. Beri anak makan sebagaimana kita makan. Jadi bapak jangan makan nyaman-nyaman di luar. Anak bini di rumah lupa. Dan aneh kadang-kadang dengan orang segian suke nyamin. Oh, nambah Pak, nambah lagi Pak, nambah Pak. Giliran bini di rumah, sekalinya diajak makan ke pasar nak ngambil ayam, kau usah makan ayam, darah tinggi, tahu aja yo. Bukan orang sayang sedayu yang kiai. Bukan.
Palik dengan bini. Dengan bini itu palik. Dengan orang tanggaan. Aneh ya. Padahal kata Nabi, itu saya mohon maaf Bu, Ibu memang kumanangkan sedikit malam hari itu. Kata Nabi, sedekah yang paling besar pahalanya ya dengan keluarga, Pak. 1 dinar kau sedekahkan untuk memerdekakan budak. 1 dinar kau sedekahkan untuk jihad fisabilillah. 1 dinar kau sedekahkan untuk fakir miskin. Dibandingkan 1 dinar kau sedekahkan untuk keluargamu, pahalanya lebih besar kata Nabi dibandingkan dengan 3 gig yang kusebutkan tadi. Dengaran ya Pak? Senak burak-burak bangkak Pak. Itu Anda kadang-kadang mantang-mantang pelayan rumah makan di cewek yang melayani. Sudah susungannya. Bukan di situ, bukan. Bukan, sinun jauh. Jauh Ibu. Jadi bari anak makan saya. Kalau melihat kue biasanya gitu, ingat dengan anak di rumah. Saya ngomong dengan panitia, bisa kebungkuskan kalau. Itu cerita ya. Biasanya pagi ke Sungai Nilam banyak tengkuyung Pak Haji. Adik ya tengkuyung, ingat anak bini di rumah, bawakan rezeki anak. Dalam hati saya kadang-kadang ada waktunya saya suka nak ngomong, ya Allah mudahan dibungkuskannya. Memang dibungkuskannya Pak. Allah dengar doa saya dalam hati. Ya, tuh bolehlah kalau ya. Bari anak makan sebagaimana kita makan. Itu pesan Nabi. Itu hak anak. Dan menelantarkan anak masuk dalam KDRT. Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT ada 4 kekerasan di rumah tangga. Pertama disebut dengan kekerasan fisik. Nampar, mukul, mambap, maksud, ngantukkan, nyentek, ngubik. Masuk dalam kategori kekerasan di rumah tangga. Ngubik anak Bu, kalau ketahuanlah polisi atau melapor si bapaknya itu dan terima anaknya dikubik, itu bisa 2 tahun penjara Ibu. Ngubik anak. Ngubik anak. Saya heran dengan orang tua. Waktu belum dapat anak meleleh, hai mati 5 tahun nikah belum bunting-bunting bininya. Ya Allah, berilah kami anak ya Allah, dah 5 tahun nikah belum dapat keturunan. Allah kabulkan doanya. Dibariklah Allah anak. Apa yang terjadi? Dipukul, ditampar, dijantek. Dolok bukan lagi nak minta-minta. Anak ya kan titipan, betul Pak? Anak titipan betul? Siapa yang nitip? Allah. Titipan kalau orang nitip harus digimanakan? Dijage, dididik. Iya maksud Allah nitipkan anak, bukan dipukul. Kelepak. Mohon maaf yang jantungan. Itu karena suara mic-nya nyari. Bari dia makan. Dan bukan sekedar diberi makan, yang lebih penting lagi adalah makanannya halal. Usahanya duit nomor Bapak berikan. Si anu orang saya sudah meli nomor kan? Nggak nampak. Sekarang melihat orang meli nomor dah payah. Karena dah pindah ke HP dah meli nomornya. Ya dah habis ke waktunya gak salah. Minum pun belum dah 1 jam Coba jangan Bapak kira saya sekarang payah melihat orang berjudi. Kalau orang berjudi dulu, baliklah saya tengah malam tuh ya. Biasanya ada di warung-warung berjudi, main kartu, main dadu. Sekarang dah payah karena judinya dah pindah ke HP. Judi online namanya, main slot. Dikiranya main slot jadi halal. Kata Pak Haji Roma, apapun nama dan bentuk judi, semuanya perbuatan keji. Kan kayak deh. Jadi nak online ke, nak daan online ke, nak pakai kepiting ke, nak pakai undian ke, judi. Tak boleh, haram. Semuanya perbuatan keji.
Kalau duit haram diberikan ke anak, itu yang bahaya Pak. Nanti akan jadi darah daging. Darah ya masuk ke jantung. Jantung ya darah di jantung disemprotkan ke otak. Otak nanti menggerakkan sel-sel saraf. Tapi karena yang dimakan makanan haram, maka pikiran anak pun haram. Ngapi Pak Ustadz anak kutang pelawan, periksa makanannya. Ngapi anak kutang babal ngaji, periksa makanannya. Tobat Pak. Tidak ada yang bisa ngobatinya, hanya tobat kepada Allah, berhenti dari yang haram. Tidak ada ceritanya orang kaya jadi karena judi. Ada ke orang kaya karena judi? Sian, kalaupun menang ya bohong. Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong. Kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Gaya kan lagunya iya? Ada kol-kolahnya di belakang. Nah, gitu Pak, berpengaruh kepada jiwa anak, tangkaran, pembangkang, pemalas. Itu gara-gara diberi apa? Makanan yang kita berikan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas, Pak? Karena dah jelas, mari kita tutup ceramah itu. Ngapi dah ngagi dah jelas semuanya. Apa lagi anakku jelaskan? Dah jam 9 saya dah nak balik aja tuh. Nah, ya hak anak yang pertama ya adalah beri makan. Yang kedua hak anak itu Bapak Ibu diberi pendidikan. Sekolah. Nggak ada ceritanya orangnya nggak sekolah bisa jadi orang. Oh berarti itu antu ke Pak Ustaz? Orang juga. Maksudnya mun di kampung kami dah jadi orang ya. Dah sukses lah. Oh si anak kasarnya dah jadi orang dah kini. Nah, ya bahasa ibu-ibu Ustaz Atoli dah jadi orang. Dulu padahal ya napel ngebuh ngeramong pariknya ngamol kerajaannya. Sekarang dah jadi orang. Dulu aku antu ke bu orang. Jadi berikan sekolah. Sekolahnya sampai mana? Sekolah tinggi-tinggi. Ustaz gimana lah nak sekolah tinggi-tinggi Pak Ustaz. Kerja makan sehari-hari pun bekarih lalah Pak Ustaz. Ini orang yang berdoa kepada Allah tapi dia juga yang membatalkannya. Jangan sampai. Kita tuh Pak mohon maaf kadang-kadang kita juga yang berdoa kepada Allah, kita juga yang membatalkannya. Ya Allah hasil nak pagi haji tapi apalah kami itu jak petani. Ayo batalkan seorang namanya. Sudah enggak berdoa ya? Ya Allah hasil nak tinggi-tinggi kandaknya nak nyekolahkan anak tapi apalah makan sehari-hari pun masih berutang di warung. Ayo batalkan namanya. Batalkan doa seorang. Ngapain lalu membatasi rezeki lewat pekerjaan? Jangan Bapak Ibu. Iyalah Ustaz Atoli bisa sekolah tinggi-tinggi karena orang tuanya kaya. Orang tua saya nurih dah saya padahkan. Orang tua saya nurih, ayah bekabon, nurih juga kadang-kadang kumi. Bisa anaknya sampai S3, bisa. Siapa yang berinya rezeki? Allah. Nanti ada tolen caranya Bapak Ibu. Syaratnya usaha dulu sambung dengan doa. Usah lupa. Karena usaha tanpa doa itu bohong. Usaha tanpa doa sombong. Doa dan berusaha bohong. Makanya ada lagu perjuangan dan doa. Harus ada perjuangan, harus ada doanya. Kan gaya Pak I? Berakit-rakit ke hulu. Kan iya ada lagunya. Dulu saya waktu nak sekolah bukan lagi umat saya Pak. Nurih sehari 20.000 gajinya. Polehannya magi anaknya 7. Bisalah anaknya sekolah ya sampai tinggi-tinggi. Sekali balik dari lagak nguluk. Tahu ke Bapak nurih tapi? Tahu kan? Orang saya sedayu nurih juga ke? Terantuk Pak kakinya ke batang ke akar gatah terampah tumpah haik gatahnya leleh haik matanya. Ingat dengan saya masih sekolah diceritakan dengan saya betapa sadihnya saya. Pokoknya ya Allah berilah saya rezeki, saya nak ngumrohkan nak ngajikan umat ayah saya. Allah kabulkan doa saya Pak. Ada tolen caranya. Dan apa-apa susah kita dulu sekarang. Nanti dah hari tua kita akan menikmati hasilnya. Sekolahkan anak tinggi-tinggi.
Ayah saya ngomong, "Nong, ayah tuh cuma tamat SD." Ayah saya tamat SD, nang Pak. Kalau Pak Ruhanas S1. Ayah tuh cuma tamat SD, Nong. Kau harus sarjana, kata ayah. Ayah Pak, pantingnya semangat orang tua. Kata umak tuh pun tamat SD juga, Nong. Kau nanti harus jadi orang. Gaya dia disemangati. Jangan lalu dilamahkan semangat anak nak sekolah. Nong, ayah tuh jak bodoh. Kau harus lebih bodoh dari ayah. Mana dia anak nak sekolah tinggi-tinggi. Nah, berikan dia pendidikan, Pak. Iya, hak anak. Hak anak kita. Mudah-mudahan Allah lancarkan rezeki kita, anaknya bisa sekolah tinggi-tinggi. Nah, kalau dah anak sekolah kita tinggi, pasti akan maju nanti desa sayang sedayu. Tidak ada cara lain. Karena Nabi dah berjanji, solahu ummati bil ilmi wal mal. Umatku itu akan baik dengan dua, ilmi wal mal. Dengan ilmu dan harta. Untuk nyari harta harus berilmu. Orang nukangnya Pak, bukan dengan berilmu. Kalau kita keraja dan berilmu, pasti kerajanya asal-asal. Asal keraja. Barangnya dan berilmu. Oh iya, orang-orang nukangnya Pak berilmu. Oh iya. Belajar dulu dia merhatikan orang nukang. Oh gaya ke gasaknya cari nabuk tiang. Oh gaya ke gasaknya cari ngecor. Oh gaya ke gasaknya cari melaster. Belajar lama-lama tahu, baru bisa jadi tukang juga. Bukan tiba-tiba lahir bro langsung jadi tukang. Nah ini penting pendidikan. Yang ketiga, hak anak nih Pak yang harus diperhatikan, perhatian orang tua. Jangan cuma disuapi, diberi makan, tidak suah diperhatikan anak, ditanya gimana sekolahnya Nong, dapat nilai berapa hari itu, perhatian. Ibu kalau diperhatikan suka kan Bu I? Ditanyalah laki gimana kabar anak kita Dek, pasti suka. Sehat ke kabar hari itu Dek, pasti suka. Itu Anda balik dari kerja, pum langsung mandi, lakaknya dah mainkan HP. Anak agak diajaki mainkan HP. Rapukannya anak kecanduan HP. Ibu-ibu datang ke saya nangis-nangis, Ustaz, tolonglah saya Pak Ustaz. Kenapa Bu? Anak saya dah kecanduan HP Pak Ustaz. Kecanduan HP, kecanduan HP. Ke warung tak mau, semahyang tak mau, disuruh nyapui uras tak mau. Kecanduan HP, ditolen depan HP. Tolonglah rukiahkan Pak Ustaz. Ustaz tahu ke merukiah? Tahunya saya. Tapi sebelum saya rukiah anak ibu, saya nak nanya dulu. Siapa yang melikannya HP? Saya Pak Ustaz. Yang melikannya pulsa, paket data, kuota, siapa? Saya Pak Ustaz. Yang ngalekannya main game dari pagi sampai bahari, siapa? Saya Pak Ustaz. Ah, ibu ajak ku rukiah situ. Ya salah kita juga Pak, anak sikit-sikit beri HP. Anak sikit-sikit beri HP. Padahal belum tentu dia nak mainkan HP. Baru nak kasih anak. Ma. Ya, upin yo nonton aja ya. Sor HP. Usah nak nangis ya nonton zaman dahulu ya. Sor HP. Usah nak nangis ya nonton Baby Shark aja nonton sih. Nah ya nonton aja Shinchan Doraemon. Rapukannya dah HP sikit-sikit, HP sikit-sikit HP. Akhirnya anak ketergantungan kepada HP. Orang tua daan penting, yang penting HP. Ustaz anaknya di rumah main HP ke daan? Main HP anak saya. Tapi daan pakai HP-nya, HP saya. Jadi usah nak dibalikan HP Pak. Karena kalau dibalikan HP, dia merasa ia miliknya. Diambil, ngamuk. Orang ya hak kawan diambil. Tapi mun HP kita, kau nak nonton apa? Usah nak tanya nak nonton apa. Biar masih kacik mana tahu baik buruk. Kita orang tua yang milihkannya. Nah, kau layaknya bagusnya nonton tu aja yo. Yo kartun zaman dahulu ada aja pelajarannya nak diambil dari si kancil. Nah, tonton. Cuma 5 menit nang bolehnya. Kalau ayah ambil usah nak dibari internet. Mode pesawat di off-kan datanya supaya dia nonton ke lain-lain. Kalau dibalik data ayah tadi apa ya? Ayah tadi apa ya? Ya tadi apa ya? Usah nak nonton. Aku tidak ada. Nangis. Ah gaya dia Pak. Jadi kita tu kadang-kadang orang tuanya juga. Padahal orang tua ge dolok gimana mun anak nangis. Saya ingat inyan mun ayah dolok nangislah anaknya. Wah nangis.
Nangis anaknya. Bukan zaman saya, zaman adik saya lihat. Ketika adik saya nangis, 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 langsung ditimang, tang ting ting tang ting tang ting ting tang ting, anak manis, anak soleh, anak nangis, timang, masih nangis, wah, dicarikan lagi akal, lihat burungnya, ya burungnya terbang ya, burungnya dok adik dia ya, terbang, masih nangis juga, dialihkan nangisnya, kata dokter nangisnya bagus pak. Anak nangisnya bagus supaya kornea mata tetap selalu basah. Karena kalau kornea mata tuh kering bisa mengakibatkan kerusakan mata. Yang lebih bagus lagi kalau anak nangis pak, siapkan bahu pundak orang tua. Nangis anak, anak nangis ada ayah. Ade Uma. Itu dia yang dikandangnya sampai tua ya kalau. Oh mun aku susah ade ayah tempat curhat. Oh mun aku galau ade Uma tempat aku cerita. Uma ayah bukan HP yang dicari. Allah udah. Itu yang diingatnya nanti Bu. Kalaupun orang tuanya dah mati, diangkatnya tangannya. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masih nangis juga anak. Ayah saya nyari ide lagi, ndak putus asa. Baju banyak ide. Kita tuh ya Pak didik anak sekarang ya maunya cepat, instan langsung soleh kayaknya. Ndak mau anak repot. Ndak mau anak susah. Anak sudah ngacau nak namanya HP ya. Gaya didik anak, gayalah jadiannya akhirnya. Dah rusak kala anak baru nyari ustad. Gimana cara ngadepi anak yang kecanduan game online? Dan ku balas WA-nya. Inyan Pak ngapi lagi nak biar nak sejuta cara kita berikan. Mun urang tuwe daan mau anak susah, daan bisa. Gimana cara didik anak supaya soleh tapi ndak mau nak repot, daan bisa. Kalau dah saya sampaikan tips, rupanya susah juga ya Pak Ustadz. Ya kesusahan juga dia. Jadi percuma. Jadi syarat mendidik anak harus siap repot. Harus siap susah. Nabi aja didik para sahabat bukan pakai hipnotis. Berdarah-darah Nabi didik sahabat. 13 tahun ditambah 10 tahun lagi di Madinah, 23 tahun baru berhasil. Bukan dikumpulkannya semuanya orang kafir. Hei orang kafir, dalam hitungan ketiga kita semuanya harus masuk Islam. Tatap mata saya. 1, 2, 3, yes masuk Islam. Mani dak gaya. Didik anak gaya juga. Tanya ke Ustaz, apa metode anak supaya soleh? Dalam hitungan ketiga anak ibu akan jadi soleh. Tatap mata saya. Jadi didik anak harus sabar. Nanti polehannya 10 tahun, 20 tahun akan datang, barulah Pak G. Dan anak akan mengenang kita sebagai orang tua yang baik. Dan saya ingatnya, sampai hari itu setiap saya lakak sholat, satu yang malar saya tidak suah doa, lupa. Yaitu doa untuk orang tua saya. Nah ini pentingnya Pak, Bu. Pak, oi. Jam berapa berarti itu? Macam dah bermatian. Coba ibu-ibu saya tanya, Bu, ibu. Kalau isuk lusak mati, ibu minta doa anak atau doa laki? Dengarkan betul-betul pertanyaannya, weh. Kalau isuk lusak ibu mati, doa siapa yang paling ibu harapkan? Dan minta doa dengan laki? Kedengaran Pak? Ngapain udah? Barang Bu, ibu jangankan dah mati. Ibu masih hidup pun dah didoakannya cepat mati. Biar bisa dia kawin lagi. Tapi tidak semuanya orang laki ke. Coba saya tanya Bapak. Kalau esok lusa Bapak mati, doa siapa yang paling Bapak harapkan? 1, 2, 3, 4, 5 yang jawab nang. Sisanya takut kan bini.
Anak Pak yang paling setia mendoakan kita. Bini belum tentu setia. Tapi agak bini yang kita tinggalkan mati masih muda. Harta yang kita tinggalkan pun banyak. Sedekah akbar. Dipakailah bini kawin dengan bronis berondong manis. Pakai motor ninja kalau dia ketemu maju. Dek, kata bronis biak bujangnya, mana kubur lakimu yang lama sinenya? Pakai kaki dia nunjuk kita, Pak. Dah lupa dia kita dimakan cacing tanah di dalam kubur sinun. Ibu gaya juga, cincin galang emas banyak bertumpuk di rumah, tapi anak dialihkan dengan sekolah. Dak suah cincin emasnya dijual untuk nyekolahkan anak, dak suah. Mati sok lusa. Akan cincin galang emas dipakailah siapa? Bini barunya. Tapi sanak gara-gara ceramah itu bapak ibu balik ke rumah lalu bertengkar usah. Saya cuma nak madahkan yang paling setia mendoakan kita anak. Kenapa? Si mantan anak. Ada ke mantan anak? Mantan laki? Banyak. Ada yang sampai 7 mantannya. Apa namanya? Janda 7 kali. Begitu kata lagu Cita-cita tak. Kan dia kan kata dia, ku hamil duluan sudah 7 bulan dinya kan. Salah lagunya bukan yang dia. Saya lagu yang jahat-jahatnya enggak hafal saya. Anak ya Pak, penting makanya anak kita jadi anak yang soleh, diberikan pendidikan agama. Dan yang paling penting sebenarnya memberikan pendidikan agama ya orang tua kalau sampat. Saya alhamdulillah ada ilmu agama. Makanya saya pasane guru agama. Hei guru agama, hei guru ngaji. Kita silakan ajari anak saya ngaji, tapi satu yang tidak boleh kita ajari. Apa ya Pak Ustadz? Usah nak kita ajari Al-Fatihah anak saya. Ngapa tanggiye? Al-Fatihah urusan saya ayahnya. Duh, ngapa tanggiye Pak Ustadz? Al-Fatihah tuh nanti kalau dia besar akan dibacanya sehari semalam 17 kali, 17 rakaat dia sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Karena saya ayahnya yang ngajarinya Al-Fatihah, maka setiap kali dia sholat, pahalanya ngalir juga ke ayahnya saya. Tapi kalau kita semuanya ngajarinya, mana untuk aku? Makanya yang paling bagus Bu sebenarnya, anak tahu ngaji, anak tahu sembahyang, orang tua ngajarinya. Mati kita, terus ngalir pahala anak ke kita. Anak kita 5, misalkan, umurnya masing-masing 50. 5 kali 5, 250 tahun kita beramal dari anak kita. Mantap kan? Walaupun dah mati. Ya dia, tapi mun anaknya aja antulah. Rambut macam nak durian. Subang kerek kanan 12. Kerek kanan 2, kanan 6, kerek 6. Hidungnya ada agak subangnya. Bibirnya pun ada pakai subang. Dia yang makanya kita yang nyiluk melihat ini. Balik ke rumah bukan assalamualaikum nak. Apa kabar mak? Tanduk setan tuh Pak dikeluarkan. Berapa banyak ibu-ibu ngadu ke WA lewat saya, Ustadz saya paling takut kalau anak saya balik ke rumah. Loh, anak balik ke rumah lalu takut. Ngapa dia Bu? Balik jam 1 malam Pak Ustadz mabuk. Orang tua yang ngajarinya ya? Ya lah. Tapi ndak semuanya. Kadang saya dah lalah mati-matian ngajari anak di rumah. Tapi lingkungan kadang-kadang Pak. Lingkungan. Saya ndak suah ngajari anak saya ngomong kotor atau ngomong yang ndak layak, ndak suah sama sekali. Tapi pernah sekali saya biarkan dia bergaul di luar dengan pihak SD kelas 6, kelas 5, kelas 4. Apa Pak? Baru balik ke rumah saya, ya? Langsung digitukannya saya. Astagfirullah kata saya. Dari mana belajar ya? Tadi dari abang sinun. Sejak saya larang dia main keluar. Kenapa? Melarang anak main keluar bukan melarang pergaulannya, tapi melarang ada hal-hal buruk yang tidak layak dibawa ke rumah. Jadi harus dijaga baik-baik sekarang nih Pak, diawasi. Makanya orang tua harus siap repot. Sampatkan waktu untuk anak. Usah nunggu waktu sampat. Ustadz rupa marahnya, dah lupa lapar saya.
Dah jam 9:20 berarti dah 80 menit saya ngomong situ. Terima kasih. Oh, masih ada sedikit soal hak anak tadi. Pertama tadi makan, yang kedua pendidikan, yang ketiga perhatian. Nah, yang keempat ini Pak, tidak juga kalah pentingnya, yaitu disiapkan tempat tinggal. Ya udahlah tinggal dengan kita, tidak ada apa-apa. Tapi setelah dia nikah, bapak selaku orang tua atau ibu juga, anak usahakan rumah seorang. Biar dia tahu bagaimana kalau baras habis. Jangan mentang-mentang dah wenang dengan rumah aja wenang. Akhirnya kepayahan nak nasihati bini, kepayahan nak madahi laki, barang ada orang tuanya di sini. Daan tahu rati baras mahal masih, daan mandiri, biarkan dia berhidup seorang. Nanti yedi yang akan diwariskannya ke anak-anaknya. Kalau anak dah dinikahkan, dah haram orang tua ikut campur rumah tangga anak. Sahagi nak dicampuri. Apa ya? Ngontrak boleh. Ngontrak lebih boleh lagi. Kalau daan mampu rumah seorang, ngontrak boleh. Saya 3 tahun ngontrak, hampir 4 tahun. Setahun 5 juta. Sekarang alhamdulillah dah 2 tahun dan ngontrak dah rumah seorang. Nah, dia ada usaha sambil gitulah, yang penting ketenangan dalam hidup kita Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan desa Sayang Sedayu ini menjadi desa yang layak anak. Artinya kalau anak kita baik, baiklah masyarakat di masa yang akan datang, baiklah kecamatan kita, baik juga lah kabupaten kita, sampai baiklah negara kita. Amin ya robbal alamin. Dah lama aja saya ngomong tuh ya, belum lalu minum masih. Selalu selama 80 menit saya ngomong, ada yang tersinggung dengar ceramah saya? Ada yang tersinggung? Ada yang tersinggung? Bapak-bapak ada yang tersinggung? Ada pun dah anjak apa-apa. Maka itu aku jak balik. Nak marah-marah kan Pak Ruhanas yo. Ruhanas sahagi kita undang Ustaz Atoli. Apa dia? Oh, bagus ceramahnya. Si lalu bagusnya. Apa dia? 4 IG dibahasnya aku semuanya kan. Kasar Ustadz ya ceramah. Ceramahku yang kasar atau hatimu yang keras? Orang yang sombong kan tidak mau nerima nasihat. Baguslah orang tersinggung supaya berubah. Ya tujuan ceramah memang nak nyinggung orang. Sampai luka dia padi kan jaga ye. Dan tersinggung berarti dah sunsang utaknya dah. Bagaimana juga ceramah dan nak nyinggung orang, ceramah tentang semahyang, yang dan semahyang tersinggung. Ceramah tentang sedekah yang paling kedakut bin keminting alias retok bin ganggam tersinggung. Ya kan dah nyinggung orang. Nah, tapi memang mengajak kebaikan lebih mudah, masih ngajaki orang sholat, ngajaki orang puasa, ngajaki orang sedekah, ya masih lebih mudah. Ada yang lebih barat pun melarang orang berbuat dosa. Usah nak berjudi yak, usah nak mabuk yak, usah nak sampai ngacau bini orang yak, acara band yak mun acara band kita usah nak sampai rok pendek, yak pakai rok panjang, yak pakai celana yang longgar yak. Oh iya bisa berkelahi Pak. Tapi dua-duanya harus jalan, amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Pelan-pelan. Oh boleh we acara band, tapi nanti dibatasi. Rok-roknya dibagusi, usahanya itu kadang-kadang mana lah, jam 8 masih bagus bajunya, jam 9 terbuka roknya, jam 10 terbalah dadanya, yang nonton di bawahnya aki, beliur-liur dia nonton. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan anak-anak kita dari pergaulan bebas. Ceramah ndak di kampung, ndak di kota, kalau dah ramai yang amin berarti cepat udik laka. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Apalagi nak melapor ke polisi. Mau ke bapak ibu semuanya maafkan saya? Awas sih, doan dimaafkan ya. Mudah-mudahan saya doan lagi karena undang ceramah ke Sayang Sedayu. Karena rasa dah terlalu karap saya ke situ. Saya kadang lupa apa yang belum saya sampaikan, ya kan? Dah saya tutup dengan sedikit pantun. Apa pantunnya i? Belum saya nyari nama di selok yang bagus sikit. Pak Asbani. Ada ke Pak Asbani mana Pak Asbani? Pak Asbani cinta mak nyonya. Itu jak pantun. Pak Asbani cinta mak nyonya. Dimarahi Pak Pung tiaduh-aduh.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.